Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kawan-kawan semua, memulai taklim kita sore hari ini, saya mengajak antum semuanya pegang mushaf, buka surat 75 Al-Qiyamah. Kita akan tilawah bareng untuk menambah keberkahan taklim kita. Yang nggak ada mushaf di HP-nya, masjid ada ribuan mushaf, silakan dibuka. Kita tilawah bareng, saya baca nanti diikuti ya. Sudah ketemu semua? Surah Al-Qiyamah dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة
وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق Di atas ayat 27, di atas man ada tulisan saktah. Perhatikan situ ya. Bagaimana cara bacanya? Berhenti 2 ketukan tanpa ngelepas nafas. Jadi bacanya waqila man raq. Coba ya. Berhenti, nafasnya jangan dilepas ya. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق qalqalahnya saq gitu ya. Ila rabbika yawma idinil masaq. Fala saddaqa wa la salla ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul azim. Lihat terjemah ayat 36 sampai 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayahsabul insan an yudraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja?
Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah dulunya dia adalah setetes mani, setetes dari air mani yang dipancarkan. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, lalu kemudian dia menjadi sekerat daging, lalu Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, dari air mani kemudian sekerat daging, lalu kemudian Allah lahirkan, Allah ciptakan berpasang-pasangan, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka bukankah yang demikian yang sudah menciptakan dari yang tidak ada, dari setetes mani kemudian sekerat daging menjadi manusia, bukankah Allah mampu untuk menghidupkan yang mati? Kalau dari yang enggak ada aja Allah mampu, apalagi dari yang sudah ada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ihwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajakan Ustadz buat antum semua, setiap hari jangan tinggalkan tilawah Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an setiap hari. Kalau sudah mulai menghafal, ulangi hafalan Al-Qur'an. Enggak sempat Ustadz, sempetin. Karena ihwatal iman, rahmati Allah Subhanahu wa taala, meski cuma satu ayat, apalagi kalau bisa satu surat, lebih bagus lagi satu juz, maka lebih banyak keakraban kiri dengan Al-Qur'an, insyaallah hidup antum akan Allah mudahkan. Ini pahala yang luar biasa dahsyat, satu hurufnya 10. Kalau antum dengerin Ustaz ngomong ceramah 2 jam, sejam atau berapa lamanya, belum tentu ihwatal iman, rahmati Allah, dari setiap kata huruf yang Ustaz omongin ntar dalam tausiah belum tentu ada pahalanya. Pahalanya pahala taklim doang barangkali yang kita dapatkan. Tapi kalau kita baca satu huruf dari Al-Qur'an, apalagi satu ayat, apalagi satu surat kita baca, apalagi satu juz, insyaallah ihwatal iman, hari-hari antum penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, surat Fatir surat 35 ayat 29. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang yang ngerjain 3 amal ini, kata Allah. Catat nih, orang yang tilawah kitabullah, perbanyak baca kitabullah Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, orang yang negakin salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka senantiasa berinfak dari rezeki yang kami titipkan pada mereka, baik sembunyi maupun terang-terangan. 3 hal. Satu apa? Tilawah Al-Quran. 2, tegakkan sholat. 3, infak. Maka Allah bilang dalam surat 35 ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur. Dengan 3 amalan ini mereka berharap perniagaan yang tiada merugi. Maksudnya, kalau pengen tahu bisnis yang paling keren, amalin 3 hal ini. Kalau pengen happy setiap hari, amalin 3 hal ini. Maka nggak ada ruginya. Boleh jadi ihwatal iman, rahmati Allah, kita bekerja, kita berusaha setiap hari, ada aja ruginya. Kadang kita bisa untung, kadang kita bisa buntung. Tapi kalau hari-hari antum mau ngerasakan bahagia terus, happy terus, berjaya terus, senang terus, maka amalin 3 hal ini. Jangan pernah putus. Setiap hari 3 hal ini. 1 apa? Tilawah Al-Quran. 2, salat jangan tinggal. Yang 3, infak. Enggak bicara zakat, enggak. Kalau zakat wajib, maka infak nih, antum sudah naik kelas, kerjakan yang sunnah ini, infak setiap hari. Mobil khusus setiap pagi, infak. Enggak usah banyak-banyak, sehari 500.000 begitu. Hah? Cocok enggak kira-kira? Insyaallah Allah lapangin semua rezeki antum semua. Amin. Kalau hari Jumat subuh, Ustaz tadi subuh di sini nih, di Masjid Sunda Kelapa ini. Kalau hari Jumat, Masjid Sunda Kelapa ini, masya Allah amalannya. Antum datang ada ribuan orang. Ini mah jemaah segini nggak ada apa-apanya. Sini penuh, nih lantai sini penuh, lantai bawah penuh. Kalau sholat hari Jumat subuh datang. Siapa yang udah pernah datang Jumat subuh angkat tangan? Pernah sini? Maka masya Allah, rahmati Allah, itu ribuan orang datang. Dan para muslimin, orang-orang yang Allah kasih kelapangan rezeki, mereka tuh rahmati Allah, setiap yang datang ribuan orang tuh kebagian 20.000.
per orang. Ntar insya Allah pada datang Jumat depan ya. Jumat depan subuh. Udah dikasih rezeki, dikasih sarapan, Masya Allah. Kita doain mudah-mudahan pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa, para pimpinannya, semua karyawannya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan yang banyak. Amin. Rabbal alamin. Maka antum kali ini aja 20.000 kali berapa ribu orang tuh. Ntar tanya ada kalau nggak percaya. Kalau kalian ustaz udah ngajar di sini berapa kali itu yang Jumat subuh. Maka kalau misalnya ada 1.000 orang, 20.000 kali 1.000 orang berapa tuh? 20 juta. Kalau ada 3.000 orang, 60 juta. Dan lihat tuh, Ustaz doain mudah-mudahan antum semuanya bisa infak kayak begitu setiap pekan. Maka ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah benar kebangkitan umat Islam sebentar lagi, amin. Hari Ahad datang ya. Ustadz barusan dari rapat tuh di AKL sebelum ke sini. Cuma karena ada janji pengen ngisi sini aja ya, akhirnya jam 5 tadi sudah kabur ke sini. Ini UBN, Ustadz Zaitun Rasmin, Pak Munarman dan kawan-kawan semuanya sekarang lagi pada berkumpul tuh. Rame. Di AKL Tebet. Apa kita bubarin ini kita ke sana sekarang? Hah? Alhamdulillah hari tanggal 17 hari Ahad besok tanggal pukul 6 kita sama-sama ikut aksi bela Palestina. Siap kira-kira? Hadir ya, hadir. Ini enggak ngomong politik enggak. Dan alhamdulillah pun juga MUI langsung mimpin. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan semuanya. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah kembalikan Al-Aqsa buat muslimin lagi. Allah menangkan muslimin di Palestina. Allah menangkan muslimin dimanapun juga terhadap kaidah, terhadap makar Zionis, Yahudi, Israel, dan Allah hancurkan mereka dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doakan kaum muslimin di sana yang mereka perlukan doa dari kita semuanya. Jadi doanya setiap sholat ya Ustaz titip. Sebagaimana Ustaz sudah amalkan setiap sholat, doakan mereka dalam tahajud kalian, dalam semua kesempatan duha kalian, doa buat mereka. Maka bagi Allah mah gampang itu. Seperti perang Ahzab, kalau bagi Allah cuma ngirimin tentaranya angin, hancur porak-poranda mereka. Gampang sekali. Kemarin sih Ustaz udah senang, mungkin doanya kaum mukminin di mana-mana, oh Allah kirim api itu. Hingga beberapa hutan di California kebakaran. Baca beritanya kan? Doa aja bareng-bareng terus. Mudah-mudahan kayak begitu. Dan tahun lalu Israel yang kebakaran kayak begitu. Kalau antum lihat beritanya. Dan kayak begitu tentara-tentara Allah, wa junudul lati lam tarawha, tentara-tentara Allah yang kalian enggak pernah lihat. Dan kalau Allah gerakan doa kita sungguh-sungguh, mobil khusus di masjid-masjid antum, kunut nazilah, doa. Ini Masjidil Aqsa, kebanggaan kita, milik kita, lagi direbut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin. Allah menangkan lagi. Balik. Jadi pesan Ustadz setiap hari pegang Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an. Dan kemuliaan muslimin dengan Al-Qur'an. Kalau antum baca, antum tadaburi, antum hafalkan, antum amalkan, antum ajarkan, antum adalah manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Manusia terbaik adalah orang yang senantiasa pelajari Al-Qur'an. Belajar enggak pernah habis. Nih Al-Qur'an. Dan orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkannya, itu manusia yang terbaik. Baik ikhwatul iman rahmati Allah, Isya jam 20 ya. Oke, masih ada 25 menit lagi. Kita akan bahas tentang surat Al-Qiyamah, tentang hari kebangkitan. Dan surah Al-Qiyamah ini kalau bisa hafalkan, tadaburi, nikmat sekali ini, 40 ayat yang luar biasa. Jadi antum bakal mengerti bahwa Masya Allah, rupanya ini perjalanan kita. Ini juga ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang tidak beriman. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah manusia di hari itu berseri-seri karena bisa langsung menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah.
Mudah-mudahan kita Allah takdirkan begini nih, dikasih kenikmatan oleh Allah bisa menatap wajah Allah yang mulia. Pengen masuk surga nggak kira-kira semuanya? Yang pengen angkat tangan. Ih, males-malesan, angkat tangan yang pengen masuk surga. Nah, turun. Yang pengen ketemu Allah angkat tangan. Insyaallah mati, insyaallah. Ya mati, Ustaz juga mati kan? Makanya hotel 5 rahmati Allah, saya kasih tahu nih, surga tuh nggak ada apa-apanya kalau kita nggak ketemu Allah. Antum diundang Istana Raja, nggak usah Istana Raja dah, Istana RI nih, Al-Merdeka, baru nerima undangannya udah girang, betul nggak kira-kira? Langsung ngambil handphone posting Instagram tuh kita, saya diundang itu. Masya Allah, hotel 5 rahmati Allah udah bangga, nggak usah direkayasa, pasti kalau nerima undangan istana itu antum pasti pakai baju yang terbaik, yang jarang keramas pasti keramas tuh, mandi pakai wangian, pokoknya kalau bisa tadinya cuma mau pakai Gojek, pinjem mobil teman, pinjem itu, pokoknya kita paksain tampil terbaik. Kenapa? Kita diundang di istana. Masya Allah, hotel 5 rahmati Allah, kebayang kita pasti kita dimuliain. Maka tentara udah nyambut, karpet merah udah digelar, makanan udah tersaji. Sambil nunggu nih kepala pemerintahannya muncul, kita dikumpulin di ruang yang megah, suasananya, suaranya, lampu-lampunya megah, indah. Maka hotel 5 rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nunggu setengah jam, 1 jam, katanya presiden masih di jalan. Ini kita udah mulai resah nih, kagak ketemu. Akhirnya ujung punya ujung ceritanya, maka protokol ngasih tahu, Bapak Ibu mohon maaf, Pak Presiden masih ada agenda lain, jadi nggak bisa nemuin Anda semua. Kira-kira pulang seneng apa kagak tuh? Jawab coba. Anda tuh yang hotel Iman, pulang kita greget tuh. Masya Allah, udah nyampe istana, kita kagak ketemu Presiden. Paham maksudnya? Sekarang itu scene pertama, sekarang scene 2 nih. Scene keduanya gimana? Makanan enak, buah-buahan enak, minuman enak, semuanya enak di istana itu. Tapi Pak, Bu, begitu gerbang dibuka nih, gerbang dibuka, maka presiden atau raja keluar, kira-kira makanan dan minuman ditaruh apa kagak tuh? Langsung kita taruh. Tahu apa yang pengen kita rasakan? Yang pengen kita rasakan bisa sedekat-dekatnya sama itu pemimpin, sama itu raja, sama itu presiden. Kita pengen salaman, kalau bisa kita selfie bareng. Paham itu maksudnya? Wujuhu yawma idzin nadirah. Nih ayat di berapa tuh? 22. Ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah manusia hari itu sumringah, girang. Kenapa? Karena bisa natap wajah Allah secara langsung. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Dan di hari itu, di hari kebangkitan itu, ada wajah-wajah manusia yang muram, kusam. Tadunnu an yuf'ala biha faqira. Dia begitu yakin bahwa dia bakal kena hukum, dia bakal kena azab. Maka ada wajah yang hari itu, ada wajah yang bersinar berwarna putih. Di hari itu juga ada wajah-wajah kelam berwarna gelap. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya memiliki wajah-wajah yang terang, amin. Yang wajahnya sekarang hitam facial dah dari sekarang. Tapi insya Allah Bilal bin Rabah tuh, kawan-kawan sekalian, sekarang Ustaz bela yang hitam nih. Bilal bin Rabah, budak. Tahu nggak siapa tuannya Bilal bin Rabah ketika di Mekah? Ada yang tahu? Umayyah bin Khalaf. Maka Bilal disiksa, Bilal dihinakan, Bilal kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka Bilal memeluk Islam. Maka kemudian Islam tidak berkembang 13 tahun di Mekah. Lalu kemudian hijrah bersama Rasul ke Madinah. 8 tahun di Madinah, maka kemudian terjadi penaklukan kota Mekah. Masjidil Haram kembali lagi ditaklukkan.
Dan Masya Allah, manusia berkumpul di Masjidil Haram, manusia berkumpul dekat Ka'bah Baitullah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bangunan yang paling mulia di muka bumi ini. Ketika orang berdesak-desakan, muslimin bertakbir, maka Rasulullah SAW berserta beberapa sahabat yang mulia masuk ke dalam Ka'bah. Maka nggak bisa semuanya, nggak bisa. Begitu masuk, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul kemudian bilang nih, Ainal Bilal, Ainal Bilal, mana Bilal, mana Bilal. Maka kemudian Bilal menyeruak masuk, hingga kemudian datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul bilang kepada Bilal, azin ya Bilal, kumandangkan azan. Anda tengok iman, ini orang bukan asal Mekah, dia adalah budak dari Habasyi, dari Ethiopia, berkulit hitam, tapi Masya Allah dia orang yang pertama naik ke atas nih Ka'bah. Anda tahu, dengan tubuhnya yang kurus, pakaian yang segitu seadanya saja, dia mengumandangkan azan. Dan lihat-lihat, Masya Allah, kalau bisa ini dahi kita bisa sujud di dalam Ka'bah, tapi Allah muliakan Bilal, kakinya ada di atas Ka'bah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Lalu di mana Umayyah bin Khalaf? Di mana Abu Lahab? Di mana Abu Jahal? Para pembesar Quraisy di mana? Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, entar Ustaz pesan sama antum semua, kalau antum ntar di surga yang jauh lebih tinggi dari Ustaz, panggil-panggil ya. Siap kira-kira? Kayaknya kalau udah pede banget masuk surga, nggak ada yang jawab. Siap nggak kira-kira? Nah, siap. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qiyamah, pelajarin, tadaburi, hafalkan, amalkan. Ini hari kebangkitan. Ada manusia yang sengak nih, manusia yang nggak percaya, manusia yang nggak merasa bahwa dia itu diciptain sama siapa bisa hidup. Kalau di sini ada gelas saja kita yakin pasti ada yang ngebawain, benar nggak kira-kira? Kalau ada mic ini pasti kita percaya ada yang setting. Masa sih kagak percaya bahwa kita ada ini nggak ada yang nyiptain? Yasabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira begitu aja dia bakal dibiarkan? Alam yakun nutfatan min mani yumna. Dulunya mereka itu setetes sperma yang hina. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Lalu dia menjadi sekerat daging. Lalu kemudian Allah ciptakan dia jadi manusia, lalu Allah sempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Lalu Allah takdirkan dia kelak jadi laki-laki atau perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyul mauta. Kalau dari yang enggak ada saja Allah bisa mewujudkan, apalagi kalau sudah ada, sudah mati, dibangkitin, pasti bisa. Dalam ujung surat Yasin, suka baca surat Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul insan. Apa itu? Lupa Ustaz. Anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Yuk yang hafal baca bersama Ustaz. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا
Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tahu asbabun nuzul ayat ini? Asbabun nuzul ayat ini ada orang Badui udah bodoh, nggak punya ilmu, nantangin ketika ngedengar Rasulullah bilang bahwa nanti kita semuanya kalau sudah mati akan dibangkitkan. Dia bawa idham, dia bawa tulang, lalu kemudian dia tunjukin sama Rasulullah, Muhammad, kamu bilang bahwa kalau sudah mati kita bakal dibangkitin lagi. Nih ya, tulang dipatahin, truk di dalam Rasul. Bisa nggak nih? Kalau sudah hancur begini, bisa nggak dibangkitin lagi? Maka Allah jawab tuh dari ayat 77 sampai ayat 83, nikmatin tuh. Awalam yarul insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Emangnya manusia nggak pernah mikirin? Dia nggak pernah ngerenung apa? Bahwa dulu Allah ciptain dia dari sperma. Sekarang dia udah jadi manusia, fa idza huwa khasimun mubin. Dia berani jadi penentang yang nyata. Berani begitu sombong. Percaya bahwa hidup tuh nggak ada akhirnya. Seolah-olah nikmati aja hidup. Bermaksiat nggak pernah taubat. Pernah dengar nggak ada manusia taubat setelah mati? Pernah dengar belum? Taubat setelah mati pernah dengar belum? Dalam hadis Bukhari sahih derajatnya, dulu di zaman Bani Israel ada seorang pria hidupnya maksiat terus. Anadai hotel iman, tidak ada manusia yang bangga sama maksiat. Boleh jadi orang takut ngeliat dia, tapi dia juga amat takut sebenarnya dengan maksiat yang dia lakuin. Buktinya takut, saudara dengar panggilan saya, pura-pura kagak dengar. Saudara benar namanya si fulan, kagak dengar. Kenapa? Mules 22 kali buang air. Oh ini bakal ke-update nih bener, kudet berarti ya. Maka yang hatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nyampe mana Ustaz ngomong tuh? Dipanggil. Maka yang hatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia nantangin Allah. Manusia kalau dia bermaksiat sama Allah takut, pasti takut. Bani Israel nih hidupnya maksiat terus, orang takut sama dia. Sepertinya udah gak ada yang ditakutin lagi sama dia. Maka tapi dia amat takut sama Allah hingga ngomong begini nih sama anak-anaknya, nanti kalau ayah mati bakar tubuh ayah. Dia padahal nggak ada syariatnya. Di agama Yahudi, Nasrani maupun agama Islam tidak ada syariatnya. Kecuali agama yang dibuat oleh manusia. Mereka percaya juga mati dibakar juga. Bakar jasad ayah. Anaknya kaget. Buat apa ya? Kalau sudah dibakar jasad ayah, kumpulkan abunya di hari di mana angin bertiup kencang, pergilah ke bukit, tebarkan debu ayah. Ini wasiat nih, ayah yang tukang maksiat, ayah yang durjana, hidupnya penuh dengan hitam. Maka dilakukan oleh anak-anaknya, dibakarlah itu ayah. Setelah mati, maka abunya dikumpulin. Maka kemudian saat itu ikhwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak naik ke atas bukit. Anda tahu ikhwatalimah rahmati Allah, wasiat ayahnya kepada anak itu, dengan cara itu boleh jadi Tuhan tidak akan menghukum diriku. Lihat, dia takut. Dilakukan, dikerjakan sama anak-anaknya. Anak-anaknya pergi ke bukit, di angin, di mana angin bertiup kencang, ditebar begitu, sereng gitu. Begitu ditebar ikhwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hanya cuma ngomong kun fayakun, jadi maka jadilah. Kumpul lagi serang dari debu, cuk, jadi manusia lagi dan jadi hidup lagi. Lalu kemudian di hadapan Allah, Allah bertanya, abdi, hambaku, kenapa kau lakukan itu? Maka orang yang durjana itu, yang hidupnya maksiat, terus dia ngomong gini, akhsyaka ya Rabb, aku takut padamu ya Allah. Dia takut. Maka begitu dia ngomong aku takut padamu ya Allah, jadi dengan akal-akal bulusnya dia nih, supaya dia nggak diazab, karena dia masih punya rasa takut sama Allah,
maka kemudian Allah masukkan dia ke surga, Allah ampuni dosa-dosanya dan dia ahli surga. Ikhwah, dengarkan. Ini satu-satunya orang yang Ustaz tahu bisa taubat setelah mati. Dan setelah itu tidak ada lagi. Innallah yaqbilu taubatal abdi ma lam yughargir. Di hadis lain Rasul mengatakan Allah terima taubat seorang hamba selagi belum nyampe kerongkongan. Jadi pintu taubat dibuka. Orang yang hanya diterima taubatnya setelah mati ini doang nih di hadis sahih. Setelah itu tidak ada lagi. Enggak ada yang manusia yang hebat. Tidak ada manusia yang hebat nih iman. Hingga antum baca di Sahih Bukhari, Muslim, orang yang membunuh 99 orang. Sudah pernah tahu ceritanya kan? Orang lain takut, dikira orang hebat, tapi enggak, hancur hatinya. Dia pun ketakutan. Dia cari pintu tobat kemana-mana dan sisa ceritanya antum semua udah tahu. Maknanya adalah iman rahmati Allah, tidak ada manusia hebat. Maka taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Di ayat 81 surat Yasin, bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi amat mampu untuk menciptakan seperti mereka? Benar, Dialah Allah sang maha pencipta. Benar, Dialah Allah yang maha mengetahui. Kecil. Buat ngebangkitin manusia yang sudah mati, kecil bagi Allah. Makanya hotalimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kayak gimana episode kebangkitan? Ikhwah sekalian, Ustaz mau kasih tahu etapa hidup. Etapa hidup itu alam, antum sudah tahu, dari alam ruh, rahim, dunia, barzah, mahsyar, akhirat selama-lamanya. Rumusnya itu alam yang berikutnya jauh lebih panjang, jauh lebih luas, jauh lebih betah daripada alam sebelumnya. Rumusnya apa? Jauh lebih luas, jauh lebih panjang, jauh lebih betah dari alam sebelumnya. Alam ruh spaceless, nggak ada space-nya. Masuk alam rahim, betah nggak antum di rahim? Woi, betah nggak? Betah. Biar katanya gelap, dalam kegelapan, kegelapan 3 lapis. Tapi betah kita. Berapa lama? 9 bulan kira-kira. Luas nggak? Luas banget bagi kita. Antum mau setuju atau nggak setuju, Allah nggak minta persetujuan. Allah bakal pindahin kita ke alam berikutnya, namanya dunia. Saking nggak setujunya, nangis kita. Tapi begitu dipindahin ke alam berikutnya, betah apa kagak di dunia ini? Betah nggak? Betah. Lebih luas nggak? Lebih luas. Lebih lama nggak? Lama. Kalau dari 9 bulan, sekarang bisa ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun di dunia ini. Rumusnya lebih lama, lebih luas, lebih betah. Ntar etapa berikutnya, antum mau setuju, mau nggak setuju, pokoknya Allah nggak minta persetujuan, pindahin ke mana? Alam barzah. Alam barzah itu hotalimah rahmati Allah lebih lama daripada dunia, benar nggak kira-kira? Ada nggak orang yang sudah mati ratusan tahun? Ada nggak? Ada. Yang ribuan tahun? Ada. Jutaan tahun? Ada. Apa Ustaz yang jutaan tahun udah mati? Namanya dinosaurus sama teman-temannya, betul nggak kira-kira? Kata para ahli paleontologi itu yang terakhir punah 65 juta tahun yang lalu. Jadi alam barzah itu bisa sampai jutaan, bisa puluhan juta. Luas nggak? Oh luas. Kalau dia adalah calon penghuni surga, Allah bakal liatin itu gambaran surga pagi dan sore yang dia tonton itu. Sementara kalau dia calon ahli neraka, Allah bakal liatin dia. Dan itu kalau orang yang meninggalkan sholat, ada hadisnya nih, dia bakal didatengin oleh
ular yang panjangnya bisa beratus-ratus kilometer. Kalau dia sekali ninggalin sholat bakal dipukul sama ular, beng begitu ihwatal iman, maka 7 lapis bumi nembus. Kuburan cuma segini gitu, tapi kok bisa kepanjang ambil ratusan kilometer tuh ular. Lebih lama, lebih luas. Betah nggak dikubur? Betah nggak? Betah men, sampai sekarang nggak ada yang balik ke dunia, betul nggak kira-kira? Betah. Rumusnya begitu sudah. Nanti hotel iman itu alam barzah, naik ke alam mahsyar jauh begitu lagi tuh. Namanya Allah sebut, Rasul menyebutnya, Allah menyebutnya, Rasul menyebutnya. Namanya hari, tapi hari itu hotel iman rahmati Allah bisa jadi 50.000 tahun satu hari. Maka Masya Allah, alam barzah itu dibandingin dengan alam mahsyar, antum bakal ketemu dalam surat Yasin ayat 51-52. Wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal fa idza nufikha fis-sur wa nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiupkan. Gini bicara hari kebangkitan, dari alam barzah Allah bangkitin kita, ditiup sangkakala bangkit. Faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dari kubur kita tiba-tiba kita dibangkitkan, langsung semuanya datang menghadap Allah. Sambil datang semua kita akan mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur ini. Antum tahu masa tidur dibandingin 24 jam? Tidur tuh paling lama berapa jam kita sehari? Jawab. 8 jam. 8 jam itu maknanya sepertiga dari 24 jam, betul? Maka di alam barzah itu paling lama sepertiga dibandingin alam mahsyar. Bayangin coba. Udah habis waktunya. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu ala nabi Muhammadin wa ba'du. Kawan-kawan, menyambung sedikit dari kajian sebelum Isya tadi tentang hari berbangkit. Tadi Ustaz kasih rumus, alam berikutnya lebih lama, lebih luas, lebih betah. Dan itu terjadi juga, nanti antum baru ngerti, baru alam mahsyar jauh lebih lama daripada alam barzah. Alam akhirat jauh lebih lama daripada alam mahsyar. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kegawatan di hari berbangkit? Ayatnya banyak, gambarannya banyak. Seperti wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yuni. Apabila terjadi hari kiamat yang memekakan, mempanikan semua orang, kocar-kacir, enggak karuan, di hari itu kita tidak kenal lagi dengan ibu dan bapak, tidak tahu lagi dengan saudara, enggak kenal lagi dengan istri, suami dan anak-anak. Itu orang-orang terdekat aja kita lupa. Bahkan di hari kiamat kata Rasulullah, yusyarul nas yaumal qiyamah ufatan uratan ghurlan. Di hari kiamat kita bakal dibangkitin kata Rasulullah dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan kemudian juga yang ghurlan, Ustaz malas terjemahinnya. Lalu kemudian Ummu Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Kalau begitu kita saling mandang dong, saling lihat kalau nggak pakai pakaian. Maka hari itu urusan jauh lebih panik daripada ngintipin aurat orang. Panik. Itu gambaran hari kiamat. Sama orang-orang kita cintai kita nggak kenal. Jangan sama orang lain, sama diri kita aja kita nggak pikirin. Maka
Itu gambaran hari kiamat, ikhwah. Tapi Ustaz mau ngasih kabar gembira buat antum semua bahwa kalau antum jadi hamba Allah yang taat, antum jadi hamba Allah yang bertakwa, insya Allah semua orang panik, antum enggak. Maka jadilah orang bertakwa, jadilah orang yang amal solehnya banyak. Saat berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk senantiasa berada dalam istiqomah dalam ketaatan ini. Apa gambarannya ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qari'ah, antum lihat tuh. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat timbangannya maka hidupnya tenang. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Adapun orang yang timbangannya ringan maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Tahukah engkau neraka hawiyah itu apa? Narul hamiyah, api yang amat panas dan mendidih. Maka ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang yang timbangannya berat, ada orang yang timbangannya ringan. Yang timbangannya ringan kesedot sama api neraka, yang berat insya Allah aman. Maka mulai sekarang beratkanlah bobot anda semua. Ngerti apa kagak tuh? Berat badannya tambahin, yang kurus-kurus hati-hati itu. Maknanya ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuh lihat di hari berbangkit juga ada orang yang disedot sama api neraka. Sementara yang timbangan amalnya berat, enggak. Maka Ustadz enggak mau cerita tentang hal-hal yang menakutkan, karena insya Allah antum semua adalah orang-orang yang bakal bahagia di hari kiamat. Amin. Apa aja Ustadz yang bisa membuat kita tenang di hari kiamat? Nih salah satu hadisnya kata Rasulullah, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat bakal Allah naungi, Allah lindungi, di mana tidak ada naungan, tidak ada lindungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang semua orang panik, 7 golongan ini Allah jagain. Apa itu? Imam adil. 1, imam adil. Yang kedua, ikhwatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa bantu Ustaz? 7 golongan. Nggak ada, belum pernah dengar hadis ini? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut sama masjid, ahli masjid, hari itu tenang. Perhatiin tuh ya, imam adil, ahli masjid, tenang. 3, mudah-mudahan ini anak Rizka termasuk ini semuanya. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Yang belum bergabung sama Rizka, masuk supaya nanti di hari kiamat dilindungi oleh Allah. Amin. 4, ikhwatalima rahmati Allah, rajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencinta karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ada berapa golongan tuh? Ada 4. 5, rajulun dadhu imra'atun dzata jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda sama perempuan cantik dan punya kekuasaan, punya harta, tapi laki-laki ini mengatakan aku takut sama Allah. 6, 7, PR. Cari sendiri ya, jangan cuma diceritain, nyatet juga enggak, Ustaz liatin tuh. Cari 7 golongan yang bakal Allah lindungi di hari kiamat. Maksudnya apa Ustaz? Ustaz kasih tahu bahwa hari kiamat, hari berbangkit enggak melulu menakutkan, tidak. Tapi bagi orang bertakwa, bagi orang yang dapat kasih sayang Allah, bagi orang yang dapatkan rahmat Allah, Allah jagain, Allah lindungi. Dari golongan 7 ini ada lagi, ada orang spesial lagi, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yuqalu li sahibil Quran, ketika orang lagi panik, maka para malaikat nyeru, mana para sahabat Al-Quran? Hadis ini nyebutnya sahabat. Tahu makna sahabat Al-Quran? Sahabat itu ikhwatul iman yang rasanya kagak pernah mau jauh sama sahabatnya, itu dia. Al-Quran pun punya sahabat yang kalau pagi sama Quran, siang sama Quran, malam sama Quran, sore sama Al-Quran, lagi duduk sama Al-Quran, sampai tidur sama Al-Quran. Itu sahabatnya Quran. Yuqalu li sahibil Quran, maka kemudian para malaikat nyeru, mana para sahabat Al-Quran? Kumpul, kumpul.
Maka orang-orang manusia Al-Quran ini yang mulia-mulia dikumpulkan, para malaikat ngomong gini nih, Iqra, bacalah Al-Quran. Ustaz mau nanya, kira-kira di hari kiamat ada nggak Al-Quran dalam bentuk cetak begini? Ada nggak? Nggak ada. Dalam bentuk digital, HP antum ada nggak kira? Nggak. Lalu Al-Quran dalam bentuk apa? Di sini nih. Kalau yang di sini pasti lupa. Jangankan sama orang lain, sama diri kita sendiri nggak perlu pakaian kita lupa. Baca, kata para malaikat, Iqra warqa, dan naiklah tangga-tangga surga. Sebelum orang-orang dipersilakan masuk surga, ahli Quran suruh naik duluan. Waratil kama turatilu fid dunya, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau baca dengan tenang, dengan tartil ketika di dunia. Lihat, saat itu semua panik, dia disuruh baca dengan tenang. Coba. Fa inna manzilatuka, karena posisimu di surga, inda akhiril ayat taqra'uha, tergantung sampai ayat mana yang sanggup kau baca. Kalau cuma punya Al-Qur'annya 7 ayat, maka cuma 7 tingkat tuh. Namun kalau punya Al-Qur'annya 30 juz, 6.236 ayat, maka 6.236 tingkat. Dan antum tahu ikhwatalima rahmati Allah, Al-Qur'an itu adalah keluarga Allah. Maka yuk, nih amalan-amalan 7 golongan tadi amalin. Jadi ahlul Quran, cita-cita. Terus apa lagi supaya kita nggak bingung, nggak panik di hari kiamat. Ini di hari berbangkit semua orang panik. Nih pesan Ustadz sampaikan kepada antum, pesan Rasulullah. Man yassara ala muslimin, man yassara ala mu'sirin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan sahabatnya, saudaranya yang sulit, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Man karraba alal muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang ngurusin satu urusan muslimin di dunia, maka farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan mudahkan baginya urusan pelik. Satu urusan Allah bayar dengan urusan pelik nanti di hari kiamat. Maka kuncinya adalah mudahkan urusan saudara-saudara kita, jangan bersulit. Taubat pada Allah. Amal-amal soleh ini yang Ustaz sebutin akan memudahkan kita nanti di hari berbangkit. Maka yang hotelimah rahmati Allah, Ustaz enggak bakal cerita tentang kepanikan hari kiamat, enggak. Ustaz mau cerita sama antum semuanya, nih amalan-amalan soleh yang membuat antum semuanya bakal bahagia. Di hari orang semua panik, antum bakal senang, bakal tenang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang yang timbangan amalnya berat, maka dia dalam kehidupan yang radiyah, yang happy, bahagia. Maka ikhwatalimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuh Ustaz tambahin dari kajian berikutnya setelah Isya, amalan-amalan yang akan membuat kita semuanya menjadi tenang, bahagia di hari berbangkit kelak. Dan Ustaz berdoa mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan yang Allah putihkan wajah-wajah kita semua, bisa menatap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di hari kiamat, di hari berbangkit, di hari hisab, ada manusia yang man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang Allah kasih catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, kita terima dengan tangan kanan dan dia dihisab dengan hisab yang gampang, mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dengan catatan amalnya dia girang, dia ceritain sama saudara-saudaranya, sama keluarganya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang nanti di hari kiamat yang nerima catatan, kalau tadi kanan, kira-kira selanjutnya apa? Selanjutnya ada yang kiri. Dalam surah Al-Haqqah ada yang terima kiri, tapi yang Ustaz baca ayatnya ini surah Insyikok, nerima catatan amalnya wara'a dhahri, dari balik punggung. Tahu makna dari balik punggung? Wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, dia bilang celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk neraka.
Ya Allah, ini orang begini, udah nerima catatannya dari balik punggung, dia bilang celaka, udah begitu ikhwatal iman, masuk nerakanya enggak dimasukin. Lihat bahasa Al-Quran, wa yasla sa'iro, dia nerima dari balik punggung, dia malu, enggak disuruh masuk sama malaikat, enggak pakai digesuk, dia tahu diri, dia masuk sendiri neraka. Kebayang enggak ikhwatal iman, nerima dari balik punggung kira-kira gimana? Udah kebayang belum? Antum bakal ngelihat ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala ayat dalam surah Al-Qamar, ayat dalam surah Al-Mulk, bahwa nanti di hari kiamat orang-orang durjana, orang-orang kafir jalannya enggak di atas kaki, tapi jalannya di atas wajah. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim duqu massa saqar. Di hari ketika wajah mereka dicampakkan ke dalam neraka dan para malaikat mengatakan, rasakan nih azab api neraka Saqar. Dalam surah Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan di atas wajahnya, lihat bahasa Allah, itu lebih mendapat petunjuk dibanding orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Emang ada orang yang berjalan di atas wajah? Sebagaimana Allah mampukan kita bisa berjalan di atas kaki, nanti di hari kiamat orang kafir Allah suruh jalannya di atas wajah. Maka saat itu kita baru ngerti, oh nerima catatannya begitu. Kenapa? Karena palanya di bawah. Jadi dia terima catatan amalnya dari balik punggung. Tapi mudah-mudahan antum semuanya termasuk orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanan. Maka perbaiki itu sisa hidup kita, isi dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan, dengan ketakwaan. 7 golongan yang tadi diceritakan dalam hadis yang Ustaz sudah kasih 5, 2 lagi cari, ihwatal iman rahmati Allah. Maka amalin itu, amalin supaya apa? Di hari kiamat nggak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, semuanya happy, bahagia. Amalan selanjutnya yang membuat hari kiamat kita bahagia selanjutnya adalah perbanyak salawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aqrabun nas yaumul qiyamah ilayya majlisan aktsaruhum salatan. Manusia yang paling dekat duduknya, berdirinya, posisinya bersamaku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak di antara mereka membaca selawat padaku. Maka bagi orang-orang yang melakukan amal soleh kayak begini nggak ada kepanikan, nggak ada ketakutan. Kalau dekat sama ustadz aja antum bisa dapat soft paling depan. Ini jemaah banyak nih, ada puluhan ribu, ada jutaan ntar di Monas. Coba dah jalan bareng saya nanti di belakang. Insya Allah orang ngebukain orang itu, oh ustadz maju. Antum yang jadi pengiringan maju tuh. Kalau nanti ikhwatul iman rahmati Allah, kalau di dunia aja begitu, apalagi kalau kita bersama Rasul, udah VVIP. Maka amal-amal soleh kayak begini, amalkan, tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan terhadap hari kiamat. Bahkan sebelum terjadinya hari kiamat semuanya dihancurkan, orang-orang beriman insya Allah sudah Allah matikan. Jadi insya Allah semuanya kita nggak ada yang kena hari kiamat, amin. Salah satu tanda hari kiamat nanti akan angin dari timur. Angin itu begitu berhembus, begitu niup, orang yang beriman ketika tiup tek langsung mati. Tek mati dengan angin itu. Maka begitu angin itu bertiup, antum melihat orang pada mati yang beriman, yang soleh semua mati. Begitu angin itu lewat, kita masih berdiri, kaki ikut. Oh itu gawat itu. Maka ikhwatul iman rahmati Allah, nah itu nanti orang beriman dimatikan dulu. La taqamus enggak bakal terjadi hari kiamat. Ila ala wajhil ardi man yaqul Allah. Enggak bakal terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi ini udah enggak ada lagi orang yang nyebut Allah. Maknanya yang baca Quran udah enggak ada, yang azan enggak ada, yang sholat enggak ada. Maka di hari itu manusia tinggal yang durjana aja. Insya Allah yang beriman semuanya sudah Allah selamatkan.
Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, kecuali kalau kita banyak maksiatnya, banyak dosanya. Demikian barangkali, Ikhwan. Kalau mau dialog, mau bertanya, atau mau menambahkan dari keterangan Ustadz, dipersilakan. Ya, alhamdulillah luar biasa penyampaian Ustadz malam ini. Sekarang kita sampai di sesi tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silahkan dari Ikhwan. Oh, ada sebutkan namanya dan dari mana, dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsal dari Jakarta. Lebih dekat. Ya, dari Jakarta Ustaz. Ya. Mau tanya, ini kan dalam menuju hari kiamat itu kan ada beberapa riwayat yang menjelaskan mengenai huru hara akhir zaman ya Ustaz. Itu nanti yang tadi Ustaz bilang ada angin yang berhembus. Tapi kan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang seperti bangkitnya Dajjal dan lain sebagainya. Seperti salah satu contoh kan konflik Palestina Israel pun itu kan indikator akhir zaman Ustaz ya. Ya. Terus saya mohon penjelasannya Ustaz. Gimana tuh sinkronisnya mengenai huru hara akhir zaman dulu atau angin yang menyelamatkan umat mukmin dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika kita semua umatnya Rasulullah SAW itu masuk ke surga ya Ustaz, ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa anak yang masuk surga itu boleh mengajak kedua orang tuanya atau beberapa anggota keluarganya Ustaz. Terus sementara kalau misalkan orang tuanya itu gak beriman sama Allah, dalam tanda kutip non muslim gitu Ustaz, itu gimana gitu Ustaz. Terus kita kan nanti di surga itu kan umurnya setara Ustaz ya, betul ya. Terus gimana tuh, apakah nanti kita akan tetap berkeluarga seperti di dunia, ada ayah, ada ibu gitu, ada anak, atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bapak mau nanya itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Yusuf dari Kalibata. Ya. Tadi Ustaz sudah bilang kan kalau ada orang yang hamba Allah yang sudah banyak berbuat maksiat, berdosa, ya, dia akan seandainya masih ada kata taubat, dia masih bisa bertobat, ya, dia akan diampuni dan masuk surga. Jadi sebelum dia masuk surga itu, apa dia harus masuk? Dia kan pasti masuk neraka dulu Ustaz. Ya. Dan berapa lama azab yang akan dia terima di neraka sampai apakah sebanyak dia berbuat dosa maksiat di dunia? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat ada. Silakan yang dari Ahwat. Satu dulu ya. Jadi 3 orang dulu bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, saya pernah dengar bahwa sebagian besar penghuni neraka itu adalah perempuan. Auzubillah min dzalik. Ada berbagai macam sumber dosa yang dilakukan oleh perempuan. Salah satunya juga saya baca itu ada salah satu sumber dosa itu adalah bersolek gitu, Ustadz. Bagaimana? Sementara zaman sekarang juga kita lihat juga perempuan itu semua maunya cantik. Yeah. Nah itu ada batasan-batasannya sampai di mana kita boleh, perempuan itu boleh bersolek di mana saja. Terus bagaimana itu Ustaz? Terus juga bagaimana hukumnya? Sekarang kebetulan saya adalah seorang dokter yang di bidang saya mau mendalami ilmu kulit dan kelamin. Nah, di situ bagaimana hukumnya dengan seorang dokter yang memang pekerjaannya dia adalah untuk membantu perempuan yang mempunyai masalah dengan kulit atau masalah kecantikan dan penampilan. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk huru hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat sudah jelas. Mau yang sugro maupun kubro, antum bisa lihat videonya, bisa antum search di googling, sumber-sumber yang sahih banyak. Kalau pengen dengar runtutannya yang panjang, saya sarankan nanti Rizka undang Ustaz Zulkifli Ali atau Ustaz Ihsan Tanjung. Beliau lagi berdua lagi fokus tentang hari kiamat, dan insya Allah semua huru-huranya nikmati saja.
Seperti sekarang lagi zaman antum nggak ngerti mana hak dan batil, nggak kelihatan sekarang, itu sudah terjadi itu. Kata Rasulullah, boleh jadi nanti di hari itu pagi orang beriman, sorenya kafir, atau pagi dia kafir, sorenya beriman. Maksudnya mencela-mencela, kagak jelas dia ini Islam apa bukan sih, itu ya. Dan itu terjadi. Satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Ini jelang-jelang hari kiamat. Dan seperti malam gelap gulita, kata Rasulullah, hingga nggak ada yang bisa kelihatan. Dan kalau seseorang gini kan telunjuknya udah nggak kelihatan. Maka kalau itu terjadi, maka pegang Al-Quran, pegang Al-Hadis. Bahasa Rasul, addu alaikum bin nawajis, gigit dengan geraham kalian. Kalau tangan itu nggak kelihatan, ya gigit Al-Qurannya untuk pertahanan terakhir. Maknanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi demikian, orang yang kita percaya bisa jadi menikam kita. Maka hari kiamat boleh lihat, Harun Yahya juga bikin videonya sudah lengkap. Jadi Ustaz tidak perpanjang lagi, nanti panjang. Terus di hari kiamat udah nggak saling kenal, tapi di surga kan bisa ketemu Ustaz. Iya, ketemu. Dalam surat Tur, surat 52 ayat 21. Boleh dicatat tuh bagi yang pengen reunian sama keluarga nanti di surga. Amin. Surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman lalu mereka diikuti oleh keturunan yang juga beriman, maka kami akan susulkan dzurriyyatahum, keturunannya itu dengan para orang tuanya di surga. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak akan menggugurkan sedikit pun amal mereka. Jadi Allah kumpulkan di surga. Bapak punya anak, punya cucu, punya cici, punya semuanya nih. Kalau antum bisa ngejagain kualitas iman keturunan kita, maka nanti di surga Allah kumpulin. Tapi kalau anak kita aja antum udah nggak bisa ngejamin dia sholat apa kagak, belum tentu ketemu nanti di surga. Maka tidak ada toleransi kepada anak, itu tidak ada toleransi. Sholat harus sholat. Bahasa Rasulullah, ajarkan sholat pada anakmu ketika umur berapa? Umur berapa? 7. Wadribuhum indal asar, pukul mereka pada umur 10. Kalau masih ninggalin sholat, pukul. Tidak ada toleransi. Antum ingin tahu bagaimana Rasulullah ngajarin kepada anak, pasti lemah lembut. Itu hadis tentang mengajarkan anak banyak sekali. Bagaimana Rasulullah amat baik kepada anak-anak. Tapi urusan sholat, bahasa Rasul, pukul. Supaya apa? Kalau kita happy, kumpul keluarga di dunia, kita juga pengen happy nanti di surga, di akhirat semuanya Allah kumpulkan di surga. Itu ya. Terus seumuran Ustaz? Iya seumuran. Nanti semuanya jadi tiba-tiba umurnya umur Nabi Isa, umur 33 tahun. Di surga nggak ada nenek-nenek, di surga nggak ada kakek-kakek. Tapi anak-anak ada, tapi bukan anak-anak kita, anak-anak yang wildanum mukhalladun. Itu ya. Terus Ustadz kalau misalnya salah, kita punya diminta untuk bertaubat. Orang-orang yang bertaubat nih, Ustadz, kira-kira dengan salahnya itu dimasukin surga langsung apa mampir ke neraka? Jawabannya wallahu a'lam. Tapi kalau antum baca surat Al-Furqan, surat 25, orang yang bertobat itu dia ngebunuh orang, dia syirik, dia zina, dosa-dosa besar nih. Hilaman taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini orang nih dosanya dosa besar ya Pak, syirik, bunuh orang, zina, masuk neraka. Nerakanya digandain azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecuali mantaba, orang yang taubat. Wa amana, dia beriman, habis taubat iman. Wa amila amalan sholihan, dan kemudian dia ngamalin amal soleh. Maka ketika ngejalanin ini buat menembus 3 dosa yang besar, faulaika, maka kelompok ini yubaddil sayyi'atihim hasanat, tadi dosanya menggunung, maka dosa yang menggunung itu tiba-tiba menjadi putih, jadi pahala langsung Allah bikin.
maka bisa dengan taubat, iman, amal soleh. Terus pakai mampir nggak ke neraka? Dari sekarang, kalau misalnya pengen minta sama Allah nggak pakai mampir, dari sekarang minta, ya Allah, jangan sampai mampir ke neraka ya Allah. Doanya begitu. Bahasanya Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasanya wa qina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu. Maka kalau panasnya neraka kagak nembus ke hati kita, berarti udah kebal itu, siap masukin neraka. Tapi kalau misalnya kita masih takut, masih khawatir, Allah tahu sebagaimana tadi saya sebut hadis orang Bani Israel yang punya takut sama Allah, itu boleh jadi Allah ampuni, Allah masukin surga. Terus di hotel rahmati Allah, ada amalan-amalan yang langsung dijamin kagak mampir ke neraka, bisa. Amalan apa? Jadi syahid di jalan Allah. Syahid kagak pakai mampir. Jadi nabi, wali. Kalau nabi nggak bisa, antum bisa jadi kekasih Allah, jadi wali Allah bisa. Ada 4 jenis dari manusia dan anggota tubuhnya yang enggak hancur dalam alam barzah. Tubuh para nabi enggak hancur. Tubuh para syahid. Hadis Jabir bin Abdullah. Ayahnya meninggal, kemudian dikuburkan secara massal dalam peperangan. Maka kemudian dia mimpi terus, rasanya kagak enak kalau ayah dikuburnya digabungin. 6 bulan setelah itu Jabir kemudian mengeluarin menyiapkan kubur buat ayahnya. Dia keluarin dan dia dapati setelah 6 bulan aku dapati ayah masih utuh badannya, kecuali telinganya saja yang sedikit rusak. Jadi kalau antum pengen kubur aja nggak bisa makan itu badan kita, apalagi api neraka, jadi syahid. 3, anggota tubuh manusia yang nggak bakal rusak. Dalam tubuh manusia kata Rasulullah ada 1 tulang. Tulang itu nggak bakal hancur, dan dari tulang itu Allah bakal bangkitkan lagi manusia di hari kebangkitan. Para sahabat bertanya, tulang apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ajbuz zanab, tulang ekor. Tulang ekor, rupanya kita punya master chipnya tuh, master chip memori ada di situ. Kalau dalam bahasa ilmiah namanya relik namanya. Hadisnya sahih. Terus dari manusia yang gak bakal hancur, ruh namanya. Maka 4 tuh yang gak bakal hancur. Dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau di alam kuburnya aja oke, apalagi nanti di sana. Insya Allah. Maka bisa dipelajari. Ke ukti, hukumnya bersolek gimana? Hukumnya bersolek hotelimah rahmati Allah, kalau buat suami, buat pasangan, hukumnya sunnah. Ya, bersolek jadi sunnah. Perempuan, saya kasih tahu nih, laki-laki, kalau bagi laki-laki pakai wangi-wangian itu sunnah. Bagi perempuan, kalau dia keluar hukumnya haram. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarat alal qaum liyajidu riha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja kata Rasulullah, dia memakai wangi-wangian agar aromanya dicium oleh orang, maka dia adalah pezina. Lihat bahasa Rasulullah kasar, padahal Rasulullah adalah orang yang amat lembut. Tapi urusan begini enggak, Rasul ngomongnya adalah sebut zina, pezina langsung. Tapi kalau anti pengen pakai wangi-wangian di hadapan suami, itu boleh. Di rumah boleh. Tapi kalau keluar pengen dicium aromanya nggak boleh. Tapi bagi laki-laki hukumnya sunnah. Antum pergi ke kantor, antum pergi ke pasar, antum pergi ke masjid pakai wangi-wangian sunnah. Sekarang terbalik tuh, yang perempuannya wangi, laki-lakinya demek tuh. Mulai lagi ya, yang laki-laki ya beli parfum. Yang perempuan jangan. Kalau mau pakai parfum, di rumah aja. Bersolek juga ukti sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tidak diperkenankan kalau niatnya adalah antum pengen pamer. Tidak diperkenankan. Apalagi kalau diposting, menyebar kemana-mana, hingga membuat kami para laki-laki jadi ngayal itu. Udah ngayalnya udah jauh-jauh, perempuan cakep benar, begitu ngeliat asli kayak begini gitu. Hancur itu PHP kan. Maka sudah seadanya. Tapi kalau anti bersoleknya secara syar'i, memakai hijab yang syar'i, yang panjang, nundukin pandangan seperti para bidadari-bidadari surga, berjalan pun dengan akhlak. Kalau berjalan tidak sendirian, bersama mahram atau dengan kawan, dengan akhlak saja, maka insya Allah nggak pakai disuruh, nanti Allah siapkan jodoh yang paling baik buat nanti. Nggak ada yang ngomong amin tuh. Nah baru ngomong amin. Bagaimana kalau seorang dokter, Ustaz, dokter kulit, dokter kelamin, saran saya kalau tidak lagi darurat maka tidak boleh. Selagi bukan darurat nggak boleh. Antar gender nggak boleh. Laki periksa perempuan atau perempuan periksa laki-laki. Tapi kalau sejenis silahkan. Tapi kalau darurat ya sudah nggak bisa lagi. Misalnya darurat, ya sudah nggak usah dijelasin darurat, nggak usah jelasin kasusnya ya. Kalau darurat apapun juga tangani. Ketahuilah rezeki itu nggak bakal ketukar. Akhi uhti nggak bakal ketukar. Kalau antum taat sama Allah, rezekinya Allah anterin. Tapi kalau antum takut rezeki nggak kebagian, insya Allah rezekinya juga nggak bakal mau mampir. Itu rumus umum sudah Allah ciptakan di dunia ini. Makin antum hianat, maka makin jauh rezeki itu. Meskipun kelihatannya banyak, ntar habis. Tapi makin antum taat, antum jaga amanah, maka makin rezekinya Allah tambahin. Allah tambahin keberkahannya, Allah tambahin jumlahnya, begitu. Sementara profesi yang Allah kasih, kemampuan yang Allah berikan, kerjakan dalam koridor yang Allah suka. Itulah kira-kira ya. Masih ada yang mau nanya? Sudah? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah luar biasa penyampaian Ustadz malam ini. Semoga apapun yang disampaikan Ustadz malam ini menjadi manfaat untuk kita, dan terlebih lagi untuk Ustadz dan keluarga. Dan itu saja. Dan saya ingetin lagi teman-teman yang masih muda, mari gabung di Rizka, buka web Rizka, buka Instagram Rizka, karena kuota kami terbatas. Jadi karena rugi banget kalau misalkan teman-teman masih kesibukannya cuma kerja dan kuliah tapi masih banyak waktu kosong. Mari gabung di Rizka, insya Allah banyak sekali manfaatnya. Dan di sini luar biasa banyak belajar yang tadinya masuk belum bisa ini itu, dan ketika masuk ketemu orang-orang yang dari bidang lain, insya Allah makin kuat istiqomah dalam ibadah, dalam keimanan, dan banyak sekali manfaatnya. Itu aja dari kami, dan terima kasih atas kedatangannya. Semoga selamat sampai rumah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.